Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Farel Maliki. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput beban gempa seperti itu ya pada aplikasi ETAP. Dan juga di sini saya akan menjelaskan konsep mengambil data gempa tersebut. Oke, langsung saja. Untuk cara, sorry maaf, untuk menginput suatu gempa itu banyak cara seperti itu ya. Bisa menggunakan respon spektrum, static equivalent, time history, dan juga lainnya. Kebetulan untuk kasus ini saya menggunakan eh, respon spektrum seperti itu ya. Untuk respon spektrum ini pada etap itu bisa diolah otomatis gitu ya, oleh etaps. Kita hanya menginput beberapa data saja dan langsung terolah otomatis. Atau mungkin bisa juga kita melakukan hitung manual pada Excel gitu ya, dan kita input kembali ke etapsnya seperti itu. Oke. Pertama mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep mengambil data gempanya seperti itu. Nah, untuk data gempa, saya menggunakan eh, data dari website Puskim ya. Dari Puskim, kita masuk saja ke aplikasinya, ke websitenya, maaf, maaf. Nah, kita bisa cari lokasinya berdasarkan ya pinpoint dari Google Maps atau mungkin dari koordinatnya, seperti itu. Nah, kebetulan untuk gedung ini kasusnya berada di gedung FPTIC, UPI. Kita langsung saja mengambil datanya dari Maps. Nah, ini ya. Yang di sini sudah terlihat ya posisi koordinatnya. Kita bisa langsung tampilkan di sini. Lalu mau kita ambil, kita menentukan terlebih dahulu kelas tanahnya. Berdasarkan artikel yang telah saya baca, untuk daerah Setiabudi hingga Lembang itu berada pada di tanah sedang, ya, atau SD. Dari situ kita bisa ambil data SS ataupun S1 dan juga TL-nya ya, untuk input pada etap seperti itu. Oke, Eh, konsepnya seperti ini. Kita pertama akan mengambil namanya data SS dan S1. Setelah itu, ya, kita bisa mencari jenis bangunan yang kita gunakan tuh apa gitu ya. Apakah termasuk tipe sekolah, tipe apa, dan juga masih banyak lainnya. Untuk jelasnya terdapat pada SNI 12 sorry 1726 2019 ya. Di sini tuh ada beberapa klasifikasi dari, nah, seperti ini ya. Klasifikasi atau kategori resiko bangunan, gedung, non-gedung untuk beban gempa. Nah, di sini ada kategori 1, 2, dan juga hingga 4 ya. Kebetulan ini adalah gedung sekolah, fasilitas pendidikan, maka diambillah kategori si resikonya adalah kategori 4. Yang mana kategori resiko 4 ini itu memiliki faktor keutamaan gempa atau nilai IE-nya itu 1,5. Seperti itu ya. Setelah itu, eh, setelah mencari atau mengidentifikasi jenis bangunannya, kita bisa langsung masukkan saja nilai ES dan S1-nya. Nah, setelah itu, kita mencari nilai FA. Nilai FA didapat dari tabel SNI ya. Di sini. Saya tunjukkan pada tabel SNI, eh, pada tabel 6 dan tabel 7. Ya, di SNI 1726 ini, untuk mencari koefisien status FA dan juga FV. Ya. Bagaimana caranya? Berikut sudah saya lampirkan Excel-nya ya. Untuk nilai FA itu kita bisa menggunakan interpolasi seperti itu ya. Begitu juga dengan FP-nya. Yang telah kita ketahui adalah nilai SS-nya seperti itu ya. Maka kita lihat di sini untuk mencari FA ada nilai SS-nya. Nah, yang di atas ini adalah nilai SS-nya, sedangkan nilai SS kita di sini yang telah kita dapat dari Puskim itu 1,3, yang mana berada di antara rentang 1,25 hingga 1,5 di daerah sini ya. Kita cari X1-nya, itu merupakan ya, nilai SS yang S1-nya ini, X-nya dianggap X ini, jadi ada batasannya di 1,25 hingga 1,5. Ya, seperti itu. Batasannya yang atas nih.
Lalu untuk Y1 atau Y2 itu adalah nilainya, ya. 1 hingga 1. Ya. Kita kita lakukan interpolasi dengan rumus sebagai berikut, ya. Bisa dibaca. Nah, setelah itu, nah, dapatlah nilai FA, itu adalah sebesar nilainya 1 ya. Tentunya 1 di sini ya, karena antara nilai SS di 1,25 hingga 1,5 itu masih tetap 1 nilainya. Maka nilainya pasti 1, seperti itu ya. Kita input di sini FA, dan untuk FV, itu caranya sama, menggunakan interpolasi, hanya saja kita menggunakan S1-nya, seperti itu. Untuk S1, di sini didapatkan nilainya adalah 0,5 ya. 0,5 berada pada sini ya, dari 0,5 hingga 0,6 di sini. 0,54 itu berada di dua kolom ini ya. Nah, kita interpolasikan saja X1-nya 0,5 hingga 0,6 ya di sini. Untuk Y-nya yang di bawahnya karena berhubung ini SD ya, itu di 1,8, dan untuk Y2-nya itu ada di 1,7. Kita lakukan interpolasi seperti itu ya. Nilai didapatlah nilai 1,75. Jangan lupa kita juga masukkan klasifikasi situsnya ya, karena tadi di dekat eh, Jalan Setiabudi hingga Bandung, sorry maaf, Setiabudi hingga Lembang itu kategorinya di SD ya. Jadi kita gunakan tabel yang keempat di sini. Oke, kita sudah mencari nilai FA dan FV. Kita baru masuk nilai SMS. SMS dapat dari SNI. Untuk nilai SMS itu sendiri, rumusnya ini ya, FA dikalikan dengan SS. Sini, di FA dikalikan dengan SS, FA dikalikan dengan SS, lalu juga untuk SM1 itu adalah eh, FV dikalikan dengan S1. FV dikalikan dengan S1. Itu setelah mendapatkan nilai SMS dan SM1, kita bisa mencari SDS, ya. Itu adalah 2/3 dari SMS ya. Ini dari SNI juga ada. 2/3 dari SMS itu untuk mencari SDS, dan 2/3 kali SM1 itu mendapatkan SD1. Seperti itu. Ini adalah cara untuk menghitung manualnya. Nah, ini untuk T0 dan TS. Yang dibagi saja SDSN ini. Ini 0,2 dikalikan dengan eh, rasio dari SDS dan SD1. Untuk TL ini terdapat pada Puskim ya. Di sini ada. Nah, TL-nya ya, atau SL 6 detik di situ. Kita masukkan saja. Ini untuk cara manualnya seperti itu. Nah, apabila kita input pada aplikasi Apps, kita hanya memasukkan nilai SS dan S1 saja, dan juga TL ya, dan juga kelas tanah tersebut. Kita masuk pada function ya, response spectrum. Nah, kita add new function. Oh, sorry. Sebelumnya di sini ada function type ya, type. Itu kita bisa menggunakan tipe-tipe functionnya. Saya menggunakan, biasanya orang tuh tergantung dari versi etapnya itu sendiri. Berhubung ini versi 22, terbuka hingga standar yang nomor apa, tak ke tahun ke-22 seperti ya. Itu juga ada versi-versi terdahulunya. Dan nah, sini kita bisa memasukkan nilai SS dan juga S1 ya. Jadi kan kita ketahui SS-nya itu adalah 1,3005, dan juga S1-nya itu adalah 0,54. Betul, 0,546. Duh. Oke. Di sini langsung kita tulis saja TL-nya itu adalah 6, dan kelas situsnya ada di T. Nah, didapatlah nilai STS ya, langsung di otomatis di etapsnya itu bernilai 0,86, dan untuk SD1-nya 0,546, 546. 546, betul ya. Kita cek. Nah, di sini ya, STS-nya itu adalah 0,5, 0,867, dan juga wah, untuk SDS satunya di sini berbeda ya. Hmm.
Nah, di sini 0,54. Oke, mohon maaf ya. Jadi tadi untuk function tab-nya kita gunakan yang SCE untuk yang versi 16 ya. Nah, karena mungkin data dari spektranya atau dari skimnya itu belum yang terbaru. Karena untuk yang 2022 yang 22 ini kurang sangat terbaru ya. Jadi tidak bisa membaca dengan benar seperti itu. Beda datanya. Kita bisa langsung aja menggunakan yang versi 16. Sini aja function ini apa? Spektrum, respon spektrum eh, Bandung. Misalkan ya. Kita masukkan saja tadi nilainya ya 1,3005, lalu juga S1-nya 0,552, dan juga TL-nya ada 6, dan klasitusnya adalah D ya. Nah, di sini bisa dilihat ya nilai STS dan SD1-nya ada 0,867 untuk STS-nya. Nah, ini sudah sesuai ya, 0,867, dan juga untuk SD1-nya itu adalah 0,638 9. Seperti itu ya, sudah sama. Kita langsung bisa oke kan saja ya, karena di sini udah otomatis terinput. Oke, sudah masuk di sini pada S-nya. Seperti itu. Ya. Dan jangan lupa untuk load pattern-nya ya, dimasukkan eh, ininya ya, beban gempanya. Itu ada EQS size X, seismik ya, gunakan untuk self multiplier 0, dan juga ini SC-nya yang 2016 juga. Begitu juga ngarahinnya ya. Begitu juga yang load cases ya. Di sini ada essays, di sini juga ada dyna, atau menggunakan broadcastnya respon spektrum seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, itu. Misalkan saya coba dari awal ya. New cases. Hmm. Untuk ini kita pilih yang respon spektrum ya. Untuk misalkan ini Eki, kita klik eh, respon spektrum ya. Dina arah X. Nah, kita gunakan respon spektrum. Kita add di sini ya. Nah, seperti ini untuk skala faktornya. Nanti saja modal si pakai SRSS ya sini, dan ya 1U2 default uniform saja. Oh, ini gunakan RS1 Bandung tadi ya, kita oke kan saja seperti itu ya, dapat nilainya dan kita oke saja ya. Belum ini sudah ada, kita delete saja. Oke, nah gitulah cara menginput gempa, terutama pada gempa jadi respon spektrum di aplikasi ATAPS ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf apabila ada kesalahan ya.